Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, NIM 190764143 dari kelas Psikologi 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai asesmen psikologi. Presentasi kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikodiagnostik 1. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Dalam proses asesmen akan dikenakan batasan-batasan yang berguna untuk melindungi hak serta guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama asesmen berlangsung. Berikut ini adalah batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Yang pertama, tercantum dalam bab 1 tentang pedoman umum, yaitu dalam pasal 2 tentang prinsip umum, yaitu bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi harus memahami prinsip-prinsip umum dalam kode etik psikologi, seperti berupa prinsip penghormatan pada harkat dan martabat manusia, prinsip integritas dan sikap ilmiah, prinsip profesional, prinsip keadilan, dan prinsip manfaat. Seluruh prinsip itu harus ditegakkan, dan prinsip umum ini adalah sebuah pondasi yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Yang kedua, pasal 7. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi hanya memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan, dan juga pelayanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, dan intervensi sosial dengan sesuai kompetensinya berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, penetapan asesmen ditetapkan setelah memperoleh izin praktik sebatas kompetensi dengan memiliki dasar yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang sesuai tanggung jawab. Yang ketiga, dalam pasal 11, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memahami masalah dan konflik personal yang terjadi pada dirinya. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus mampu menahan diri dan memastikan proses asesmen harus tetap berjalan dengan efektif. Yang keempat, tercantum dalam pasal 25 ayat 1 yang berbunyi psikolog atau ilmuwan psikologi mengusahakan agar dalam pelaksanaan asesmen seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak mengganggu kehidupan pribadi klien. Dan jika diperlukan adanya penyampaian laporan, maka laporan tersebut hanya sebatas disampaikan secara lisan atau tertulis dan tetap sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan sebelumnya. Yang kelima, dalam pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa pembicaraan mengenai masalah asesmen hanya dapat dibicarakan oleh orang yang memiliki kaitan langsung dengan masalah, serta dapat diberikan kepada pihak lain jika diizinkan oleh klien tersebut. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus menjaga kerahasiaan dan hak-hak klien. Yang keenam, kemudian selanjutnya dijelaskan dalam pasal 62 juga bahwa ilmuwan psikolog atau psikologi melakukan serangkaian prosedur asesmen sesuai dengan kategori dan kompetensi yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, dijelaskan juga dalam pasal 63, dalam pasal tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi saat menggunakan teknik asesmen psikologi wajib menginterpretasi untuk tujuan yang jelas dan harus sesuai kewenangan serta jenjang taraf pendidikan, kompetensi, dan kategori yang sudah diisyaratkan penelitian, teknik, penggunaan, dan manfaat. Yang terakhir, pasal 64, psikolog atau ilmuwan psikologi harus mendapatkan persetujuan sebelum melaksanakan asesmen, sebagaimana yang tercantum dalam standar informed consent. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen kepada klien membutuhkan instrumen-instrumen. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk memastikan asesmen berjalan dengan baik. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan oleh seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi.
Yang pertama, tercantum dalam pasal 63 dijelaskan bahwa psikolog ataupun ilmuwan psikologi dapat menggunakan teknik asesmen psikologi berupa wawancara, observasi, atau pemberian seperangkat instrumen tes. Adapun cara tepat dalam pelaksanaannya itu dimulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian, dan interpretasi untuk tujuan yang jelas. Selanjutnya pada pasal 63 ayat ke-1 dijelaskan bahwa konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas di mana penggunaan struktur dan instrumen harus jelas serta sesuai dengan validitas dan reliabilitasnya. Kemudian penetapan instrumen asesmen hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diuji pada saat pengujian validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga masih di pasal yang sama, yaitu pasal 63 ayat kedua, psikolog ataupun ilmuwan psikologi harus mematuhi pedoman prinsip dasar dalam melakukan asesmen psikologi. Kemudian yang keempat, dalam pasal 63 ayat ketiga, menjelaskan tentang setiap alat tes yang digunakan harus diketahui kategorinya. Ada 4 kategori alat tes. Kategori A, yaitu alat tes yang tidak membutuhkan keahlian dalam interpretasi dan administrasi, serta tidak bersifat klinis. Kategori B, kebalikannya dari kategori A, yaitu tidak bersifat klinis namun membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam interpretasi dan administrasi. Kategori C, yaitu alat tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes, prosedur tes untuk penggunaannya, dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi, seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Yang terakhir, kategori D, yaitu alat tes yang membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi sebagai standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut, serta membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi alat tes dan prosedur tes untuk penggunaannya. Kemudian juga didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti perbedaan individu dan statistik. Yang kelima, dalam pasal 63 ayat ke-4, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Berlakunya tes dan hasil tes memiliki standar yang sudah ditentukan dan jadi harus sesuai dengan standar tersebut. Yang keenam, yang terakhir dalam pasal yang sama, yaitu pasal 63 pada ayat kelima, asesmen yang tidak dilakukan oleh orang yang tidak berkompetensi atau qualified. Asesmen psikologi harus dilakukan oleh orang yang telah terkualifikasi sesuai kompetensi yang ditetapkan. Ya, hal tersebut guna menghindari orang-orang yang tidak kompeten pada bidangnya. Pertanyaan terakhir adalah sebutkan dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Hubungan yang terjalin antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien harus berupa hubungan yang bersifat profesional. Maka dari itu, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam pasal 9, jelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi harus mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang telah teruji dan diterima secara luas. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan hal tersebut, maka hasil keputusan akan dianggap sah dan adil. Yang kedua, selanjutnya dalam pasal 11, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memastikan masalah dan konflik pribadi tidak mempengaruhi hubungannya dengan klien dan tetap melaksanakan tugasnya secara profesional. Kemudian yang ketiga, dalam pasal 11 dijelaskan psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjalankan dasar-dasar profesional, melindungi hak klien, mengutamakan keadilan dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, serta harus ada komunikasi yang terbuka antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien tersebut. Yang keempat, dalam pasal 14, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi
dan klien harus mengedepankan sikap profesionalisme dengan cara menghindari segala bentuk pelecehan selama asesmen berlangsung, baik pelecehan secara seksual atau pelecehan mengenai suku, ras, agama, dan harkat martabat kedua belah pihak. Yang kelima, dalam pasal 16, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghindari hubungan majemuk selama pelaksanaan asesmen. Yang keenam, dalam pasal 19, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi wajib mencegah pemberian layanan psikologi yang tidak dilakukan oleh seorang yang tidak kompeten. Yang terakhir, dalam pasal 64. Dalam pasal 64 disebutkan bahwa seluruh prosedur asesmen harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam informed consent. Fungsi lain dari informed consent ini salah satunya adalah untuk menjamin hubungan profesional yang terjalin antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan kliennya tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.